Oke, Oke, thank you ya hari ini teman-teman. Aku dikasih kesempatan untuk berbicara ya, untuk sharing dari apa yang aku tahu, dari apa yang aku pelajari selama ini ya. Tema yang saya dikasih adalah tuliskan. Kalau di dalam bahasa Inggris, write it down. Oke, saya akan share materinya. Lumayan membuat aku bertapa seharian untuk memikirkan masuk toilet bolak-balik ya, meditasi toilet terus saya. Oke, udah ya. Apa udah muncul di layar teman-teman semua? Sudah? Oke, udah muncul? Ya, oke ya. Tolong teman-teman kasih suara ya. Soalnya aku nggak kelihatan face-nya teman-teman, juga nggak kelihatan ininya, hanya bisa mendengar suara ya. Nah, tuliskan. Ketika saya nyari ide, nyari sesuatu apa yang pernah saya belajar dengan kata tuliskan. Ternyata menemukan banyak hal teman-teman ya. Thank you buat yang sudah buat tema ini, that's good gitu loh. Ketika aku ngelihat write it down and make it happen, ini mendalam banget ya. If you write it down, you can make it happen. Nah, ketika teman-teman membaca ini ya, boleh nggak sih kita, ini aku tanya jawab dari satu slide ini ya. Ketika teman-teman membaca ini, if you write it down, you can make it happen. Menurut kalian, kenapa orang write it down itu bisa buat terjadi? Chance-nya write it down itu akan make it happen-nya itu lebih besar daripada orang yang tidak write it down, gitu loh. Boleh saya interaksi sharing sama teman-teman? Kalau ada yang tulis di chat, tolong dibacain ya, karena aku nggak bisa ini ya. Aku layarku bentar. Lebih nancep, C. Oke, lebih nancep. Terus yang lainnya? Komitmen. Karena nggak cuma otak kita aja yang bekerja, tapi tangan kita juga bekerja. Jadi komitmennya 2 kali. Komitmennya 2 kali, karena just not only our brain, but ada tangan ya, mulut, apa semuanya ya, bekerja jadi 2 kali. Oke, another, ada lagi yang lain? Dari yang lain? Ya sama, hampir sama kayak Joyce ya. Kalau kita dengan menulis itu gerakan sistem tubuh kita semua, dan itu langsung masuk ke otak bawah sadar gitu. Jadi itu akan masuk, dan kita akan kalau kita menulis seperti afirmasi gitu ya, nulis terus itu akan mengendap di otak bawah sadar dan akan terngiang-ngiang intinya seperti itu. Oke. Itu menggerakkan semua sistem tubuh gitu. Ya. Itu kayak di repetition ya, diingetin terus, di reminder ya. Nah, nanti selanjutnya ini ada ini. Saya kasih teman-teman lihat ya, apa yang teman-teman bilang semua itu benar semua ya. Oke, ya, betul banget. Nah, di sini saya melihat satu artikel yang berkata gini. The brain is divided up into a bunch of a different area that process different kinds of information. Jadi otak kita itu banyak sekali informasi-informasi masuk itu ya, bisa auditory information, visual information, atau emotion, atau verbal communication. Nah, ternyata otak kita ini banyak data yang masuk yang kita sadari atau tanpa kita sadari. Jadi ketika kita benar-benar memakai otak kita ini, idenya itu luar biasa loh. Amazing kalian sama otaknya kalian tuh menerima all information. Jadi aku lupa ya, sekitar informasi yang bisa kita terima tuh 1,6 juta megabytes ya. Saya lupa, sekitar gitulah. Jadi otak kita itu mau yang apapun, pokoknya siar semua yang kita lihat sekilas pun, yang tanpa kamu baca, nggak baca, itu masuk loh info. Pokoknya sudah kamu buka. IndiHome-nya kalah, C. Kenapa? IndiHome kalah. Oh, IndiHome kalah. IndiHome kalah ya. Nah, pada saat kalian nonton ya, kalian mungkin ada tulisan-tulisan kecil atau apa. Bagi kalian mungkin yang di otak sadar kalian nggak menyadari itu, tapi di otak bawah sadar kalian sudah membaca tulisan itu.
Maka seringkali kita sering bilang, kok aku kayak dejavu ya? Sebenarnya itu yang sudah terjadi di otak bawah sadar kita, sudah banyak hal-hal yang pernah terjadi, cuma itu yang direkam, yang kita ingat, yang di sadarnya, yang di bawah sadar kita nggak ingat. Nah, di sini write it down ini penting banget, karena pada saat kita write it down, itu otak sadar kita sedang bekerja. Oke, ada yang ditulis di chat ya, sebentar. Iya, Oh, bisa. sering katanya Yohan. Oke, thank you. Ya. Dan aku baca lagi beberapa artikel ya. Artikel-artikel yang sering aku baca, aku cari tahu lagi dan itu kayak refresh ke saya ya. Dan saya coba dengan melihat dari diri saya. Saya ternyata banyak sekali buku yang saya coret-coret. Ini sudah mau habis juga bukunya saya coret-coret, mau di buku, mau di tabnya saya. Itu banyak sekali di notes-nya. Aku kaget loh. Ketika kata write it down ini saya cari, iya ya ternyata saya orang yang suka menulis ya. Menulis itu mau di tab, mau di buku itu semua saya suka. Nah, biasanya di buku itu tingkat urgent. Biasanya, lagi keinget ini, cepet-cepet tak coret-coret sih. Kalau di tab itu lebih rapi. Karena itu benar-benar duduk dan saya mikirin. Kalau buku itu langsung grab, langsung ceret, asal catat gitu loh. Jadi saya pakai ya. Jadi mungkin semi-semi teknologi, semi-semi konvensional ya, semi-semi kita. Jadi bukan hanya polis aja yang polis tradisional dan polis konvensional ya. Oke. Nah, saya baca lagi satu artikel. Nah, ini artikel menarik banget gitu loh. Ketika kamu menuliskan itu, ya, why you need to write it down? Kenapa kamu perlu menuliskan itu? Ketika kamu, so when you have something important to remember, your brain listen to the idea, process the language, but those parts can differentiate between important ideas and trivia, so your brain needs more to actually remember and recall what you need. Dan ini udah saya translatekan ya. Jadi bercanda loh, C. Aku tahu kamu pintar banget bahasa Inggris. Enggak lah, aku juga bingung soalnya tadi. Jadi aku sekalian cari Google Translate. Apaan ini trivia? Apaan ini? Ya kan ya, aku nyari gitu loh. Jadi sekalian tak taruh di sini. Jadi, ketika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diingat, otak Anda mendengarkan ide tersebut, memproses bahasanya. Oke? Tetapi bagian-bagian itu tidak dapat membedakan antara ide-ide penting dan hal-hal sepele. Sehingga otak Anda membutuhkan lebih banyak untuk benar-benar mengingat dan mengingat apa yang Anda butuhkan. Oke, dari tulisan ini, aku ingin dengar sharingnya teman-teman dong. Sharing apa, Ci? Dari artikel ini, artikel pendek ini, apa yang kalian dapatkan? Cici, baca Ci, bentar, memahami. Oke, boleh yang Inggris, yang ngerti Inggris silakan baca Inggris, yang mau baca bahasa Indonesia baca bahasa Indonesia. Jujur saya lebih gampang bahasa Indonesia sih. Saya. Kalau Mandarin beda lagi, lebih paham Mandarin. Aku yang pakai Google Translate. Nanti yang di bawahnya tulis CEO Translate gitu ya. Kalau yang aku tangkep, kalau cuman dibaca dalam pikiran kemudian diingat, itu nggak ada penekanan mana yang penting dan mana yang enggak, Ci. Maksudnya bisa lupa. Oke. Bisa berlalu seiring berjalannya waktu atau kadang ada kejadian sesuatu terus blank lupa gitu. Tapi kalau dituliskan berarti kan ada buktinya. Maksudnya bisa dilihat lagi. Kita jadi 2 kali menekankan ke pikiran kalau itu adalah hal yang penting yang perlu diingat. Gitu. Yes, thank you, Shirley. Another? Kalau yang tak dapatkan itu, kalau ide itu masuk ke pikiran, kalau kita memprosesnya di pikiran, kadang bisa miss 1-2 hal. Dan itu kan tidak tercatat. Kalau kita dituliskan di
breakdown di kertas, kita ngerti susunannya harus gimana, terus ini detailnya gimana, jadi lebih terorganisir gitu. Thank you, Han. Thank you. Another, ada lagi yang mau berikan sesuatu, poin-poin yang kalian dapat dari yang kalian baca artikel pendek ini? Silakan. Kalau aku dapatnya kayak ini yang tiap hari ku lakukan ya, kayak bangun tidur tuh di dalam otak langsung ngerti. Maksudnya langsung kepikiran gini, oh aku mau gini. Hari ini aku mau baca buku dulu, baca ini, terus aku mau begini. Itu dalam pikiran. Tapi ketika aku tuangkan itu di dalam jadwal dengan aku menulis, itu kayak lebih tertata gitu loh melakukannya itu. Jadi kayak lebih ngerti stepnya. Oh pertama aku gratitude dulu, berdoa, baca buku, baca Alkitab gitu. Jadi melakukannya itu jadi lebih tertata. Tapi kalau cuma di pikiran nggak ditulis itu, ya dilakukan tapi ngelambiar, suka-suka hati sih mau ini dulu, mau itu dulu kayak gitu. Oh, oke. Kayak to-do list-nya ada lah ya, sama kamu kayak aku, Ren. Kalau kita udah buat to-do list gitu, kayaknya kalau enak ya, tinggal saya buka to-do list habis ini mau ngapain ya, Iren ya. Iya betul gitu. Tapi kalau cuma digambar aja, maksudnya di pikiran, banyak buyarnya ya. nanti, banyak godaan lain ya. Bangun pagi mau gini, tapi kayak masih bisa dinego, terus akhirnya nggak dilakukan. Meminimalisir sih, tapi dengan to-do list itu, dengan nyatet itu, kemungkinan ada komitmen ya. Kalau kita dengan nyatet tuh kayaknya ada komitmen pada diri kita ya, Ren ya. Benar. Nggak sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Iya. Terbengkalai satu sama yang lainnya, karena kegiatannya saling nyambung. Betul. Iya. I feel you, Iren. Karena itu yang saya lakukan setiap pagi. Saya sudah punya to-do list, dan to-do list itu ya itu seperti komitmen saya sama pekerjaan saya gitu loh. Itu adalah komitmen yang perlu saya kerjakan, tanggung jawab saya, kewajiban saya sebagai profesi saya di Prudential, sebagai profesi saya untuk hidup saya, tanggung jawabnya dan komitmennya itu ada. Jadi plan itu pun tidak hanya ngomong soal kerjaan aja, tentang kegiatan sehari-harinya saya juga saya tuliskan. Ya misalnya habis doa, ya itu kan tanggung jawab saya ke Tuhan bagaimana, communication saya sama Tuhan kayak gimana, kemudian baca buku itu kan untuk personal development-nya saya bagaimana, kemudian pekerjaan saya untuk nasabah dan tim-tim saya bagaimana. Nah itu semua di write down. Ya itu sama, saya seperti itu juga, Iren. Thank you. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Aku mau tambahin dikit. Jadi kalau banyak kita juga, nulis banyak juga nggak apa-apa, C. Enggak, dikit aja. Jadi kita nulis itu secara nggak langsung, misalnya sesuatu yang penting kita tuliskan, itu akan menggali otak bawah sadar kita apa-apa yang berhubungan dengan yang apa kita tulis gitu loh. Jadi itu mengingatkan lagi bahwa ini memang penting. Sebenarnya yang ditulis itu yang penting gitu loh. Jadi kalau nggak ditulis, kita nggak tahu itu otaknya menerima itu penting atau enggak. Berhubung kita tulis, maka kita anggap yang tulis itu yang penting dan akan kita ingat, sehingga otak kita itu akan memprogram kembali apa-apa yang kita butuhkan dengan yang disesuaikan dengan apa yang kita tulis gitu. Jadi lebih cepat kita misalnya to-do list itu, jadi yang berhubungan to-do list kita akan dapat sesuatu dari otak bawah sadar, dan apa yang kita udah masuk ke otak bawah sadar itu akan digali lagi, oh ya yang sesuai dengan ini akan keluar lagi gitu. Dia akan mengingatkan. Yes. Amazing. C. Nini memberikan kesimpulan yang luar biasa, C. Ini ya, growth-nya itu luar biasa loh. Tahun kemarin sama tahun ini naiknya luar biasa. Jadi ibarat kayak equity fund itu dia naik berapa ratus % gitu loh, personal development-nya. Naik apanya? Nggak Personal usah ngegas mindset-nya gitu, aja. Iyalah, personal development-nya, mindset-nya, apalagi dia lagi baca buku growth mindset ya. Oh. Ya, J, buku mindset kan kamu baca. Wah, itu tambah luar biasa dia. Mindset tok. Mindset tok ya. Dia luar biasa. Nah, jadi apa yang teman-teman tadi sharing ya, itu lebih kurang seperti itu, dan itu oke, bener banget, karena dengan kita menulis ya, seperti tadi Jenny yang ngomong, Johan, Joyce, Sally, Iren, itu ada sebuah
komitmen juga, itu ada sebuah yang penting kita ingat, karena ya seperti yang artikel ini tulis, apa yang dimasuk di otak kita itu semua dia masuk, jadi dia tidak tahu itu ide penting atau hal sepele, dia nggak ngerti. Pokoknya tugas saya menyerap semua. Oke, tugas saya menyerap semua, ya. Nah, biasa ada orang-orang yang auditory selalu bilang, gua nggak perlu nulis, Yuli, gua cukup dengar, gua paham, gua ngerti, gua kerjain. Ada loh yang begitu tipenya. Aku tapi cepet lupa. Tapi coba lupa, nah aku kepingin nanya nih ya, ada argumen dari beberapa teman-teman ya yang auditory ya, saya cukup dengerin aja, Yul, no need to write down katanya. Oh, saya bingung karena tipe saya write it down. Ketika saya mempelajari apa sesuatu, itu pasti saya tulis gitu loh. Pokoknya saya nggak tahu lah, pokoknya saya dengar apa, yang penting saya catat tulis. Penting catat tulis itu loh, itu saya. Tapi kalau dia cuma cukup duduk diam dengerin. Harusnya kalau auditori itu memang betul cepet nangkep kalau dengerin. Karena kan ketika orang ngomong atau orang jelasin, kalau aku sibuk nyatet, aku jadi nggak nangkep penekanannya orang ngomong. Kadang juga kecepatan nulis nggak secepat omongan orangnya kan. Jadi lebih baik aku dengerin dulu semua. Nah, harusnya yang benar, setelah aku dengerin semua atau per poin, aku nyatet harusnya. Oke, ini perwakilan dari auditori. Ya, Bu Ya, Shelly kalau contoh. misalnya nggak ditulis, lupa. Ingat untuk beberapa lama, kayak aku belajar, ujian, lulus, hasilnya bagus, tapi setelah ujian aku nggak ingat apa-apa. Oke, ya. Ini kayaknya terjawab ya. Udah tak siapin artikelnya dan itu persis sama persis. Nggak usah aku melakukan survei lagi, ternyata Bu Shelly sendiri sudah bicarakan itu. Nanti ada kok artikelnya di slide berikutnya. Saya cari tahu. Kan aku kan ingat teman saya ya, yang dulu waktu sekolah atau apa kan, dia tipe orang auditori, atau beberapa teman-teman leaders yang aku kenal, dia bilang, gue nggak perlu nulis, Yuli. Kamu itu lah duduk dengerin seminar ya. Dia ngajarin saya kan, karena di sebelah saya, lu duduk dengerin seminar, dengerin, lu tulisan, lu lupa semua. Nah, ternyata nih gini loh teman-teman, saya belajar sesuatu. Yang paling paham mengerti diri Anda itu adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Jangan memakai cara belajarnya orang lain ke diri kita yang mungkin itu beda. Saya waktu itu polos ya, saya dengerin. Oke, saya nggak tulis sama sekali dalam waktu 2 jam seminar. Selesai, saya nggak tahu loh dia ngomong apa. Yang tadi polanya saya biasa nulis dan saya dapat poin-poin, biasanya saya tulis itu kan poin-poinnya. Selesai seminar itu saya bengong loh. Saya coba recall memori saya. Tadi ngomong apa ya orang itu ya? Bingung saya. Catatan kosong, ini kosong. Nah, semenjak itu saya bilang, nggak mau saya dengerin pola orang lain. Itu polanya dia, pola saya beda. Kadang maksudnya orang lain itu baik ya teman-teman ya. Mungkin kan apa yang dia merasa terbaik dari dia kan sharing ke kita. Sehingga dia takut kita miss beberapa hal yang baik gitu loh. Nah sama lah mungkin orang tua juga begitu ya. Apa yang orang tua itu rasakan, dia kan ngajarin anaknya seperti apa yang dia rasakan. Padahal anak itu punya cara yang berbeda, style yang berbeda, pola yang berbeda. Tapi orang tua memaksakan pola orang tua ke anaknya. Padahal tidak bermaksud apa-apa si orang tua tadi, bermaksud untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, gitu loh. Nah, seperti itu, write it down, balik lagi, seperti Shelly bilang, auditori, betul Shell, itu saya dapat artikelnya, nanti akan aku tunjukkan ya. Oke, yang lainnya mungkin mau berbagi, mau share? Ini ada chatnya banyak nih. All time high, jadi kayak yang ngomong dicuekin, minggu ini belajar ini juga, sesuaiin diri sendiri. Oh ya. Ya, aku kayak cenayang ya, Johan ya. buat di reminder, berarti ada sesuatu yang perlu diingatin untuk kamu itu. Sampai double-double. Biasanya aware saya gitu. Ketika ada satu tema yang diulang berulang-ulang ke saya, itu berarti saya lagi learning something. Nah, itu tergantung kita aware apa enggak sih. Kalau kita semakin aware, kita masih paham, oke, ini sesuatu yang sedang saya diingatkan untuk diperbaiki atau dipertahankan atau ditingkatkan. Biasanya seperti itu sih. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Ada lagi yang mau beri pendapat, opinion?
Kalau aku sih ibaratnya write it down itu kayak kita itu lagi menata isi kepalanya kita. Ibarat gini, kita punya mobil, semua barang masuk mobil tapi kita nggak pernah tata. Hmm. Efeknya apa? Kadang kita punya barang tapi kita nggak tahu kita itu punya. Ya. Beli lagi dan beli lagi dan beli lagi. Nah, Ya, sama ya, gitu ya, loh. ya. Semua Analogi info yang masuk bagus. ke kepala sebenarnya kita itu udah tahu. Kita itu wis ngerti. Cuma karena nggak pernah ditulisin, kita jadi nggak tahu kita, oh iya pernah dengar, oh iya pernah ngerti gitu loh. Dan kita selalu mencari sumber-sumber lucunya yang lagi, baru Joyce. seakan kita itu nggak punya. Gitu. Lucunya lagi, Joyce, bertanya lagi dari apa yang kita tahu. Iya benar. Gitu. Jadi write it down itu sama kayak kita tuh lagi menata isi lemari kita, menata isi rumah kita, sehingga kita tahu, oh aku butuh Hansaplast, aku punya di sini. Nggak bingung beli lagi ke Alfa dan segala macam. Oke. Thank you, Joyce. Yang lain? Yang lain? Jadi saya dapat sesuatu ya dari analoginya Joyce, bener banget ya. Itu pun sering saya lakukan ya, padahal itu sudah saya tahu. Tapi kenapa saya suka nanya ya, sebelum saya cari tahu dari apa yang saya sudah tahu. Karena ya itu, lupa nuliskan. Tapi ketika saya mulai nuliskan, saya biasa suka nulis di tab-nya saya ya. Dan di itu punya foldernya masing-masing. Ya, folder ide, folder belajar, pokoknya punya folder masing-masing deh poin-poin. Nah, sebenarnya ketika sebelum saya tanya, saya buka folder tab-nya saya. Nah, tab-nya saya itu suka saya lihat ya. Oh, kemarin saya udah belajar ini sih. Saya belajar ini, saya suka nge-review dari tab-nya saya apa yang saya tulisin. Oh, nah nanti saya coret-coret dan saya bertanya sama diri saya, apa yang saya tidak ngerti dari apa yang saya pelajari dan apa yang sudah saya ngerti dari apa yang saya pelajari. Dan saya cari tahu juga apa yang telah saya pelajari dan saya mengerti apakah sesungguh makna artinya seperti itu. Oke. Ya saya suka reviewnya saya seperti itu. Sehingga ketika saya ingin cari tahu, pertanyaan saya adalah pertanyaan berbobot pada orang yang tepat. Ingat, pertanyaan yang berbobot pada orang yang tepat. Jangan sampai kita bertanya pertanyaan berbobot pada orang yang tidak tepat. Oke, dapat ya dari ini ya. Oke, next slide. Oke, nah ini yang seperti tadi saya bilang ya, artikelnya untuk orang auditori ya. Mungkin teman-teman bisa baca di sini. We all know that one person that can only be called on to do something if they write it down. I actually know a few. I don't mean typing a note on their phone by physically writing a sticky note, not index card, or not on a calendar. They seem to have the science on their side too. It's been scientifically shown that writing things down help you to retain them in your memory better. Nah, tadi seperti Joyce yang bilang ya, itu akan membantu retain ya, bertahan lebih lama memori kita. Seperti tadi siapa ngomong, sharing ngomong juga. I was one of those students who could not miss a class. Yeah, if I wasn't there to take my own notes, someone else's notes just didn't make sense. Some of my learning and retention was auditory. To be sure, science, I seem to be an auditory learner, but there was something else about taking notes, writing them down that helped me later on test. Ya, jadi itu sangat membantu untuk kayak dia udah punya notes-nya walaupun dia auditory, tapi itu ngebantu banget dia dalam proses belajarnya. Jadi buat teman-teman yang auditory ya, seperti tadi si Sherry udah share bahwa itu membantu, sangat membantu untuk nggak ngelupain. Seperti tadi Joyce juga share untuk menata-nata apa yang telah kita tahu. Walaupun aku orang auditory gitu loh. Jadi bersyukurlah Anda orang auditory, lakukan ekstra ya dengan nulis daripada kita yang kayak saya ini orang yang harus nulis dan saya mendengarkan ulang-ulang lagi, maka itu saya suka ngerekam. Oke, kalau orang auditori nggak usah ngerekam, dia cuma sekali dengar dia udah dapet dan dia tinggal recall memori dan dia tulis-tulis doang gitu loh. Kalau saya satu video saya perlu dengar 2-3 kali, lihat effortnya saya ya, dan membaca apa yang saya tulis dan saya lingkarin saya baru paham. Oh ya ini loh poinnya yang diajarin. Nah, makanya kenapa waktu dulu di kelas, waktu saya kelas 1 sampai kelas 4 SD, ya, 5 SD, itu saya punya nilai itu merah terus. Karena saya nggak suka nyatet, saya malas. Kedua, saya tidak tahu buat apa saya belajar. Why aku ke sekolah? Emang pentingkah sekolah itu? Dan saya tidak diberitahu pentingnya sekolah.
Jadi di bangku sekolah pun saya cuma duduk mendengar karena saya melihat teman saya duduk mendengar, bahkan ada yang ketiduran nilainya 90, 100. Kan saya lihat hebat banget dia. Ngapain gua ngoyo ya belajar ya? Saya melakukan cara yang mereka. Ternyata nilai saya merah semua, kebakaran semua. Sampai orang tua saya dipanggil. Ya, sampai saya diancam kalau kamu nilai masih merah lagi, kamu keluar dari rumah lo ya, gak boleh tinggal di rumah. Nah, itu aku takut. Ketika diancam saya baru belajar. Saya belajar karena diancam nggak mau tinggal di luar. Oke, bukan karena saya tahu pentingnya sekolah itu apa, kenapa aku harus belajar. Nah, dari sana saya baru cari cara untuk saya bisa ingat. Jadi dari situ saya baru tahu, wah harus ditulis ya, gak beda sama teman saya, cuma duduk tiduran, nilai 90, 100, saya bisa di bawah 60, bisa 50 gitu loh. Nah, jadi dari sana saya baru kelas 5, kelas 6 SD nilai saya baru bagus gitu loh. Nah, itu saya belajar, oh write it down gitu loh. Oke, next slide. Decided what it is you want. Mulai putuskan apa yang kalian inginkan. Write it down. Tuliskan, make a plan, buatkan plan, rencana, dan work on it. Kerjakan itu every single day. Jika cuma hanya kepingin saja, tapi tidak tuliskan, itu juga nggak jadi. Ya, sudah kepingin dituliskan, tapi tidak direncanakan, itu juga nggak jadi ya teman-teman. Kepingin dituliskan, buat rencana, tapi nggak dikerjakan, itu juga nggak jadi. Kepingin dituliskan, buat rencana, dan kerjakan. Itu kadang jadi, kadang nggak jadi. Kenapa? Karena nggak every single day. Perhatikan tulisan ini ya, ini bagus banget ya, saya dapat sesuatu banget. Kenapa ada orang yang sudah punya keinginan, udah tahu ya apa yang dia mau di dunia ini, dia sudah nulis, dia sudah rencanakan, dia sudah kerjakan, tapi tidak setiap hari. Sehingga yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tapi minta tuainya besar, taburnya sedikit. Nggak fair dong, ya. Seorang farmer, petani yang menabur setiap hari dari jam 8 sampai jam 8 malam, ya berarti dia akan dapat hasilnya seperti yang jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ada satu farmer yang menabur jam 8 sampai jam 10 kemudian selesai. Atau kadang dia nabur, kadang enggak. Tapi dia minta hasil seperti yang farmer, yang petani yang asadi satu, yang pertama tadi. Nih gila loh, dia hasilnya kok bisa gede banget. Gila loh, dia kok closing terus ya. Oh keren banget dia ya, apa sih yang dia lakukan? Kan kita selalu melihat hasilnya orang, tapi tidak melihat the single day, apa yang dia kerjakan. Apa yang dia setelah tuliskan dan dia plankan dan dikerjakan every single day loh. Karena kita kan nggak sama orang itu every single day, tapi kita lihat result-nya. Nah ketika kita lihat dan kita bersama sama orang ini every single day, kita akan ngelihat, oh dia ya setiap hari ya ada 10 kontak nama, contoh dia kerja keras, 10 kontak nama yang ada yang dia follow up, ada yang dia ceritakan, ada yang dia prospek, ada yang dari bagaimana dia mencari referensi, dia lakukan terus, ya. Demikian juga dia dalam bangun tim, setiap hari dia ada recruiting. Wajar nggak dia punya agent aktif 30, 40, 50 satu bulan? Sangat-sangat wajar. Kemudian saya bilang, saya pingin kayak si leader A, punya agent aktif 50. Terus kemudian saya cross check sama diri saya. Are you every single day do it recruiting? Hehehe, ketawa akhirnya kan sama diri sendiri. Ternyata saya 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali ya kalau inget gitu kan. Nah, tapi kita pengen result-nya seperti yang orang yang tadi gitu loh. Nah, itu kan kembali ke tabur tuai. Nah, ini kata-kata ini aku suka banget. Kembali lagi, ini remind saya juga, decided, putuskan, apa yang kamu kepingin, tuliskan, buatkan rencana, dan kerjakan setiap hari, every single day, sesuai komitmen Anda masing-masing. Misal Anda komitmen 1 hari 2 jam, ya udah lakukan 2 jam, kemudian nanti tingkatkan jadi 3 jam, tingkatkan jadi 4 jam, tingkatkan 5 jam. Lakukan yang senyaman Anda, tapi konsisten. Oke. Next slide 2 dari terakhir, ya.
tulisannya ini agak ini ya. It is not an idea until you write it down ya. Ini keputus ya tulisannya ya. Jadi ide ini nggak akan jadi ide kalau kamu nggak nulis. Ya. Ide itu tidak akan menjadi ide jika kamu tidak menuliskannya. Itu hanya ngawang-ngawang kata orang. Angan-angan. Oke? Ya. Jadi kalau kita melihat banyak sekali kayak Albert Einstein, Thomas Edison, Henry Ford, kemudian Wright Brothers ya yang mencipta pesawat ya. Kita lihat ya, mereka punya ide itu luar biasa. Kalau kalian cari di Wikipedia segala macam, pasti dia ada catatan semua. Apalagi yang namanya Thomas Alva Edison, apalagi yang namanya Albert Einstein. Semua pasti punya catatan yang tebal itu. Pasti. Karena kenapa? Dia mereview juga dari apa yang dia kerjakan semua. Nah, di sini saya belajar. Oh, kembali ke slide yang tadi sebelumnya. Kalau kita sudah melakukan itu semua, jangan lupa dengan review. Banyak sekali kita lupa review. Jadi ibarat kita kerjakan terus setiap hari, tapi tidak mereview apa yang telah kita kerjakan every single day, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya pertahankan. 3 ultimate question ini yang selalu saya pakai untuk mereview. Sehingga saya meningkatkan apa yang sudah baik, ya. Kemudian memperbaiki apa yang kurang, mempertahankan yang sudah baik. 3 ultimate question untuk review ini sangat membantu saya, teman-teman, dengan write it down. Jadi saya suka ya punya waktu me time ya sendiri, biasanya itu agak malam ya, sebelum tidur habis doa baca buku ya, saya suka duduk di kamar mulai coret ya, biasa di iPad saya ya. Saya mulai tulis-tulis ya, mulai ketik-ketik apa yang telah baik dari satu hari ini, apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya pertahankan. Ya, mungkin ini bisa ide buat teman-teman ya melakukan. Oke, saya tutup dengan my quote. Just do it as simple as you can. That's it. Thank you for the time, ya, for waktunya saya untuk sharing. Saya kembalikan ke Bu Moderator.